Sebuah karunia dan keagungan yang maha kuasa telah lama diberikan kepada wilayah Kabupaten Bangli, sebuah kabupaten yang berada di wilayah Pulau Seribu Pura, Bali. Kawasan yang indah serta tanah yang subur merupakan tanah vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Batur. Lapisan tanah vulkanik ini sangat kaya akan mineral dan sangat menyuburkan tanaman dengan baik. Dengan curah hujan yang cukup tinggi, membuat wilayah Kabupaten Bangli menjadi sebuah kawasan yang sejuk dan terkadang dingin menyengat saat malam hari. Curah hujan tersebut membuat para petani lebih mudah mengairi lahan perkebunan dan lahan persawahan. Bangli, selain istimewa dengan kesuburan dan alam yang indah, juga harus berbangga memiliki objek wisata Museum Geopark Batur. Museum ini diresmikan pada tanggal 1 April 2016 oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Museum ini merupakan pusat informasi Geopark Batur dan Geopark Nasional, dan merupakan satu-satunya museum geopark di Indonesia. Terdapat keunikan tersendiri pada Geopark Batur yang tidak dimiliki oleh geopark lainnya, yaitu Gunung Batur memiliki dua kaldera yang sangat unik, yakni di dalam kaldera 1 terbentuk kaldera 2. Kaldera pada Gunung Batur diperkirakan terbentuk setelah terjadinya dua letusan besar pada 29.300 dan 20.150 tahun silam. Pada kaldera 2 juga terdapat sebuah danau yang berbentuk bulan sabit dengan panjang 7,5 km dan lebar 2,5 km dan dikenal sebagai Danau Batur. Ini merupakan sebuah karunia yang luar biasa buat Kabupaten Bangli yang sampai sekarang berpenghuni sekitar 245.000 jiwa. Dengan berbagai macam karunia yang dimiliki, ditambah keramah tamahan penduduknya, berbagai potensi dapat dikembangkan di wilayah ini, seperti perkebunan jeruk, perkebunan kopi, ayam ras petelur, berbagai macam kerajinan tangan, serta pengembangan objek wisata baru sangat berpotensi untuk wilayah ini. Bangli, dengan topografi yang berada di sekitar 1.000 sampai 1.600 meter dari permukaan laut, sangat sesuai dikembangkan untuk perkebunan kopi Arabica. Kopi Arabica ini sangat diminati di pasaran kopi dunia dan banyak dikonsumsi secara eksklusif untuk beberapa kalangan. Di beberapa desa di Bangli, saat ini banyak sekali kita dapat jumpai perkebunan-perkebunan kopi yang tumbuh subur di antara perkebunan-perkebunan jeruk, yang merupakan sebuah konsep perkebunan terintegrasi. Sampai saat ini luas areal perkebunan kopi di wilayah Bangli seluas 4.291 hektar yang terdiri dari tanaman kopi muda seluas 716 hektar, tanaman kopi produktif 3.439 hektar, dan tanaman kopi kurang produktif 136 hektar. Dengan rata-rata produksi sebesar 2.029,67 ton per tahun. Untuk melakukan investasi untuk usaha perkebunan kopi Arabica ini, diperlukan estimasi modal sebesar 14.040.960 untuk setiap hektarnya. Seiring dengan perkembangan berbagai macam kebutuhan kopi, di Bangli banyak kita temui perkebunan-perkebunan kopi dengan konsep agrowisata kopi luwak. Dalam konsep ini, para wisatawan dapat melihat dan ikut serta dalam proses pemilihan kopi sampai proses pembuatan dan menikmati sensasi yang ditimbulkan oleh kopi luwak. Sebagai sebuah kawasan agraris, di Kabupaten Bangli banyak juga kita temui wilayah-wilayah peternakan ayam ras petelur, karena ayam ras petelur sangat sesuai dikembangkan di wilayah ini, mengingat suhu udara yang mendukung untuk peternakan ayam dan juga kebisingan yang tidak banyak mengganggu produktivitas ayam ras petelur. Wilayah Bangli sangat potensial dikembangkan lebih banyak lagi peternakan ayam ras petelur karena kebutuhan akan telur ayam terus meningkat.
Selain produksi telur, induk-induk yang afkir juga masih memiliki peluang pasar yang tinggi dan juga kotoran-kotoran ayam dapat dijual sebagai pupuk untuk berbagai tanaman. Perkiraan modal investasi agrobisnis ayam ras petelur untuk pola 2.000 ekor adalah 46.575.000. Untuk pola 5.000 ekor adalah 116.287.000 dan untuk 10.000 ekor diperlukan investasi sebesar 232.575.000. Populasi ayam ras sampai saat ini di wilayah Bangli tercatat sebanyak 759.300 ekor yang tersebar luas di Kabupaten Bangli sebanyak 88 peternak dengan jumlah produksi telur mencapai 4.920,26 ton per tahun. Berada di posisi tengah pegunungan dan dataran tinggi di Bali, Kabupaten Bangli memiliki sebuah kawasan pegunungan batur serta danau yang terluas di Bali, sekitar 1.600 hektar. Saat ini di sekeliling kawasan Danau Batur, banyak kita temui keramba-keramba ikan tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat maupun kelompok budidaya ikan air tawar. Ikan yang banyak dibudidayakan di daerah ini adalah jenis ikan nila atau ikan mujair. Budidaya ikan di kawasan Danau Batur saat ini terus berkembang sesuai dengan permintaan pasar yang semakin meningkat. Untuk cita rasa dari ikan dari Danau Batur memiliki rasa yang khas danau yang tidak dimiliki oleh ikan-ikan hasil budidaya di kolam pembesaran. Untuk pengembangan budidaya ikan di Kabupaten Bangli banyak dilakukan dengan pembuatan kantung-kantung jaring apung di sekitar pinggiran Danau Batur. Sampai saat ini pengembangan area ikan nila dan mujair mencapai 192,40 hektar dengan rata-rata produksi 552,26 ton. Sebagai sentra produksi bambu di Provinsi Bali, Kabupaten Bangli mempunyai potensi luas tanaman bambu sebesar 6.119,72 hektar dengan produksi 2.330.000 batang per tahun. Potensi pengembangan bambu seluas 7.500 hektar dengan produksi 3 juta batang per tahun. Melihat potensi dan kondisi pemanfaatannya, tanaman bambu memiliki nilai strategis untuk pengembangan tanaman dan industri pengolahan bambu. Dengan demikian, pengembangan usaha bambu memiliki potensi untuk meningkatkan nilai ekonomi bambu dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kawasan wisata Kintamani yang berada di sekitar Gunung Batur memiliki panorama yang indah dan memiliki kepundan Danau Batur. Saat ini hanya dipakai untuk menikmati pemandangan. Wilayah Kintamani ini ke depan bisa dikembangkan menjadi sebuah kawasan wahana kereta gantung. Pemandangan yang menakjubkan akan dapat dinikmati dengan menggunakan fasilitas kereta gantung serta jarak tempuh ke kawasan akan semakin singkat. Dengan struktur wilayah seperti ini, kawasan Kintamani sangat layak dibangun wahana wisata kereta gantung sehingga pariwisata Bangli dapat lebih berkembang. Di sisi lain, Bangli juga akan lebih maju serta setara dengan daerah-daerah lain di Bali. Pemerintah Kabupaten Bangli juga menggenjot pengembangan desa wisata baru yang diharapkan mampu mendongkrak pariwisata dengan melibatkan masyarakat berbasis budaya. Selama ini desa wisata yang terkenal di Kabupaten Bangli yakni Desa Penglipuran. Semua daerah kini harus berpacu menata manajemen dan sumber daya manusia agar mampu menghidupkan pariwisata di daerah sejuk ini. Sebuah objek wisata baru yang berada di dekat kota Bangli, yakni objek wisata air terjun Dusun Kuning, yang berada di Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Objek wisata air terjun Dusun Kuning adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari libur. Om Swastiastu. Saya, Imade Kirmanjaya, selaku Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Bangli, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 560 Tahun 2019, PM PTSP melaksanakan 90 jenis perizinan. 43 melalui SIP OSS,
mandirinya ada 9 dan manual ada 38. Jadi Bapak Ibu silakan datang ke PMPTSP untuk mengurus izinnya tanpa dipungut biaya. Karena moto kami Sewanam Paramodal. Terima kasih. Om Santi Sati. Dengan beragam pesona serta kesuburan yang luar biasa, banyak potensi di Kabupaten Bangli yang dapat dikembangkan. Dan besar harapan, semoga para investor dapat berinvestasi dan membangun berbagai jenis usaha di daerah sejuk ini.